Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha. Kisah ini juga diceritakan dalam surat Yusuf di Al-Quran. Nabi Yusuf adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi ketampanan dan kecerdasan yang luar biasa. Ia adalah putra dari Nabi Yakub, yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Ketika ia masih kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini menandakan bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang agung. Namun, saudara-saudara Nabi Yusuf yang iri hati merencanakan untuk membunuhnya atau membuangnya ke tempat yang jauh. Mereka pun membujuk ayah mereka untuk mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf bermain di luar. Di tengah perjalanan, mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur kering dan meninggalkannya di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Yusuf dari bahaya dan mengirimkan sekelompok pedagang yang lewat di dekat sumur tersebut. Mereka menarik Nabi Yusuf keluar dari sumur dan menjualnya sebagai budak di Mesir. Di sana, ia dibeli oleh seorang menteri bernama Kitfir, yang memiliki seorang istri cantik bernama Zulaiha. Zulaiha sangat terpesona oleh keindahan wajah dan akhlak Nabi Yusuf. Ia pun mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf agar bersedia berbuat dosa dengannya. Namun, Nabi Yusuf menolak dengan tegas dan berkata bahwa ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ingin mengkhianati tuannya. Suatu hari, ketika tidak ada orang lain di rumah, Zulaiha mengunci pintu kamar dan mendekati Nabi Yusuf dengan niat jahat. Nabi Yusuf berusaha untuk melarikan diri, tetapi Zulaiha mengejarnya dan merobek baju belakangnya. Ketika mereka sampai di pintu, mereka bertemu dengan Kitfir dan beberapa orang lain. Zulaiha pun berpura-pura menjadi korban dan menuduh Nabi Yusuf mencoba untuk memperkosanya. Namun, seorang saksi dari keluarga Kitfir memberitahu bahwa jika baju Nabi Yusuf robek di depan, maka Nabi Yusuf yang berbohong. Tetapi jika baju Nabi Yusuf robek di belakang, maka Zulaiha yang berbohong. Mereka pun memeriksa baju Nabi Yusuf dan mendapati bahwa baju itu robek di belakang. Ini menunjukkan bahwa Zulaiha lah yang bersalah. Kitfir pun memaafkan Nabi Yusuf dan memintanya untuk diam tentang kejadian ini. Namun, berita tentang skandal ini menyebar di kalangan wanita-wanita bangsawan Mesir. Mereka pun mencemooh Zulaiha karena jatuh cinta kepada seorang budak. Untuk membuktikan bahwa ia tidak salah, Zulaiha mengundang mereka semua ke rumahnya dan memberikan mereka pisau-pisau untuk mengupas buah-buahan. Kemudian, ia memerintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari kamar. Ketika para wanita itu melihat wajah Nabi Yusuf yang tampan, mereka terpesona dan tidak sadar bahwa mereka telah memotong jari-jari mereka sendiri dengan pisau. Mereka pun mengakui bahwa Zulaiha tidak bersalah, karena Nabi Yusuf memang memiliki ketampanan yang luar biasa. Namun, hal ini malah membuat Zulaiha semakin terobsesi dengan Nabi Yusuf. Ia pun mengancam akan memenjarakan Nabi Yusuf jika ia tetap menolak untuk menuruti keinginannya. Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjauhkannya dari godaan wanita-wanita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Yusuf dan memasukkannya ke dalam penjara bersama dua orang tahanan lainnya. Di sana, Nabi Yusuf menunjukkan kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Ia berhasil menerangkan makna mimpi salah satu tahanan yang akan dibebaskan dan bekerja sebagai pelayan raja. Nabi Yusuf pun meminta tahanan itu untuk menyampaikan namanya kepada raja, agar ia bisa dibebaskan juga. Namun, tahanan itu lupa akan janjinya dan Nabi Yusuf pun terlupakan di penjara selama beberapa tahun. Sementara itu, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau dimakan oleh 7 bulir gandum kering. Mimpi ini membuat raja bingung dan ia pun meminta bantuan para ahli untuk menafsirkannya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan. Barulah tahanan yang pernah dibantu oleh Nabi Yusuf ingat akan keberadaannya di penjara. Ia pun menceritakan kepada raja tentang kemampuan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Raja pun segera memerintahkan untuk membawa Nabi Yusuf ke hadapannya. Nabi Yusuf pun keluar dari penjara dan menjelaskan makna mimpi raja. Ia berkata bahwa mimpi itu menandakan bahwa akan ada 7 tahun masa subur diikuti oleh 7 tahun masa paceklik di Mesir. Ia pun menyarankan raja untuk menyimpan sebagian hasil panen selama masa subur untuk mengantisipasi masa paceklik. Raja sangat terkesan dengan penjelasan dan saran Nabi Yusuf. Ia pun menunjuk Nabi Yusuf sebagai Menteri Pertanian dan Perekonomian di Mesir. Dengan demikian, Nabi Yusuf menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan disegani oleh semua orang.
Sekian video kali ini cerita tentang Nabi Yusuf dan Zulaiha. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala cobaan hidup. Jika suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.